Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas terkait 5 kebiasaan buruk yang membuat kamu tidak disukai oleh orang lain. Nah, siapa sih yang tidak ingin disukai orang lain sebenarnya? Tentu kan semua dari kita itu ingin agar orang lain tuh menyukai tuh. Nah, orang menyukai kita tentunya atau sebenarnya bergantung pada pribadi kita. Jadi maksud gini, orang menyukai kita itu tergantung bagaimana sikap atau kepribadian ketika berinteraksi dengan mereka. Nah, kadangkala ada hal-hal atau kebiasaan buruk yang mungkin kita sadari atau tidak, yang pada akhirnya akan membuat orang lain itu suka atau tidak kepada kita. Nah, jadi ketika kita tidak disukai oleh orang lain, itu bukan merekanya yang salah, tetapi ada sesuatu yang keliru dalam diri kita. Ada kebiasaan mungkin yang kita lakukan yang membuat mereka itu tidak suka dengan kita. Nah, jadi pada pembahasan kali ini ada 5 kebiasaan buruk yang mungkin dapat saya bagikan kepada teman-teman terkait kenapa orang lain tidak suka dengan kita. Nah, sehingga dengan kita mengetahui 5 kebiasaan buruk ini, kita dapat menghindarinya nanti sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih disukai oleh orang lain. Nah, kebiasaan yang pertama yang membuat orang lain tidak suka dengan kita adalah kebiasaan suka memotong pembicaraan orang lain. Nah, ketika kita berbicara dengan orang lain atau ketika orang lain berbicara dengan kita, tentu kan ada sesuatu hal yang mereka ingin sampaikan, ada sesuatu hal yang mereka ingin jelaskan, tetapi ketika mereka menyampaikan sesuatu belum selesai mereka menyampaikannya lalu kita potong, tentu itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat menjengkelkan. Begitupun juga kan dengan kita, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kita belum selesai menyampaikannya lalu tiba-tiba dipotong, tek, itu kan sangat risih sekali kita tuh. Nah, jadi hindari kebiasaan suka memotong pembicaraan orang ini. Biarkan orang lain itu menyelesaikan pembicaraannya. Ketika orang lain sudah selesai menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan atau ingin yang mereka jelaskan kepada kita, baru kita jawab, bukan potong ya, tapi jawab. Nah, menjawabnya ini usahakan untuk memancing lagi orang lain untuk menjelaskan sesuatu. Jadi ketika ngobrol dengan orang, jadilah pembicara yang baik. Pembicara yang baik itu maksudnya adalah jadilah pendengar yang baik. Maksudnya gini, seseorang pembicara yang baik itu adalah seorang pendengar yang baik. Nah, jadi jadilah pendengar yang baik dengan orang, jangan suka memotong pembicaraan orang lain. Biarkan orang lain berbicara lebih banyak. Itu tadi kebiasaan yang pertama. Hindari memotong pembicaraan orang lain. Kemudian kebiasaan buruk yang kedua adalah yaitu tidak mengembalikan barang yang dipinjam. Nah, mungkin kan kita sering sekali meminjam hal-hal kecil seperti meminjam pulpen, pemotong kuku, meminjam penghapus, meminjam staples mungkin di tempat kerja. Nah, tapi kadang-kala kita mengabaikan hal-hal tersebut. Kita lupa mengembalikannya. Nah, memang itu adalah perkara kecil, tapi itu bukan perkara bendanya, tapi perkara tanggung jawab. Karena kita meminjam punya orang, kita memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut kepada orang lain. Nah, ketika kita tidak mengembalikan barang tersebut kepada orang lain, tentu kan orang lain agak risih, agak gimana gitu perasaan mereka. Jadi bertanggung jawablah pada apa yang telah kamu lakukan, yaitu ketika kamu meminjam sesuatu mengembalikannya itu pun kembalikanlah dengan segera, jangan ditunda-tunda. Nah, itu pun sebenarnya ilmu untuk memahami orang lain tuh. Mungkin kan kita pun pribadi kita pun ketika kita meminjamkan sesuatu kepada orang, walaupun benda itu kecil, tetapi kita ingin agar orang lain itu mengembalikan kepada kita. Ketika orang lain itu tidak mengembalikan kepada kita, tentu kan kita rasa jengkel atau rasa gimana. Nah, kemudian kebiasaan buruk yang ketiga itu adalah membiarkan orang lain terus-menerus mentraktir kita. Mungkin masalah mentraktir dalam soal pertemanan itu adalah hal yang biasa ya. Tetapi ketika kita membiarkan orang terus-menerus mentraktir kita tanpa kita pernah mentraktir orang itu balik,
Nah itu menjengkelkan tuh, itu artinya tidak ngerti konsep pertemanan. Seharusnya kan kita ketika orang lain mentraktir kita di suatu waktu tertentu, pada kesempatan yang lain, pada waktu yang lain, kitalah yang harus mentraktir mereka. Nah itu artinya kita memahami definisi atau makna dari pertemanan, sehingga kita tidak dipandang sebagai orang yang pelit. Nah ketika kita membiarkan orang lain terus menerus mentraktir kita, maka akan terkesan kita itu adalah sebagai orang yang pelit. Nah jadi hindari itu ya. Kemudian kebiasaan yang keempat, kebiasaan buruk yang keempat yang mungkin dapat membuat orang lain tidak suka dengan kita, itu adalah terlalu banyak pamer di media sosial. Nah mungkin kan ketika kita pamer sesuatu di media sosial, itu kan akan melahirkan yang namanya persepsi publik terhadap diri kita. Nah kadangkala orang yang pamer itu memang kan pamer wajar lah itu pamer, tapi kadangkala salah satu yang paling menyebalkan dalam hidup, menurut saya salah satu hal yang menyebalkan dalam hidup adalah ketika melihat orang lain yang suka pamer. Kenapa? Memang itu hal yang lumrah, hal yang sederhana pamer itu, tapi kadang apa yang mereka pamerkan, apa yang mereka bagikan itu cenderung berlebihan dan terkesan menunjukkan melebih-lebihkan. Itu yang kurang baiknya tuh. Nah di sini permasalahannya bukan soal iri atau tidaknya kita suka melihat orang lain itu bahagia mendapatkan sesuatu, tetapi lebih ke apa ya, cara mereka ingin mereka pamer itu adalah sebagai cara mereka ingin mendapatkan sebuah pengakuan dan ingin dipuji oleh orang lain. Itulah sebenarnya yang menjadi permasalahannya. Jadi tidak, permasalahan bukan pada pamernya, tapi ketika pamer itu berlebihan dan pamer itu untuk mendapatkan sebuah pengakuan dan pujian dari orang lain, itu yang kurang baik itu. Jadi hindari pamer. Lebih baik, lebih tenang kita itu privasi aja. Hal-hal dalam hidup kita rahasiakan, jangan terlalu banyak orang lain tahu tentang diri kita. Kemudian kebiasaan buruk yang kelima adalah yang membuat orang lain tidak suka dengan kita, itu adalah tidak tepat waktu. Nah tidak tepat waktu ini berkaitan dengan misalnya kita sering ada sebuah janji, ada sebuah schedule dengan teman kita, lalu kita datang tuh ngaret, bahkan sampai beberapa puluh menit tuh kita terlambatnya tuh. Padahal kan orang lain tuh sudah cepet-cepet menunggu kita. Kita seharusnya menghargai waktu mereka tuh. Kan kita pun ketika memiliki suatu janji, ada orang lain yang ngaret, kita pun perasaan jengkel kan, kita lama bosan kan menunggu. Nah itu kebiasaan yang itu adalah kebiasaan yang sering sekali terjadi di kita Indonesia, datang ngaret. Jadi hindari itu. Kemudian juga tidak tepat waktu ini adalah orang yang suka membatalkan janji, mengcancel sesuatu tanpa alasan yang jelas. Padahal kan apa ya, orang lain membuat janji dengan kita, mungkin mereka itu sudah mengorbankan schedule penting tuh, tapi kita dengan segitunya, dengan semudahnya itu membatalkan janji. Jadi hargailah orang lain, hargailah waktu orang lain. Nah mungkin itu terkait 5 kebiasaan buruk yang mungkin perlu kita hindari agar dapat membuat kita itu bisa lebih disukai oleh orang lain. Demikian video penjelasan kali ini, semoga bermanfaat.